pujiannya masing-masing. Silahkan yuk, yang deg-degan ada nggak nih yang deg-degan? Aku mau tanya dong, Silahkan, sebentar, ini siapa namanya? Valen dari Bekasi. Valen. Oke, sebentar ya. Silakan. Oke, shalom semuanya. Menanggapi dari Bro Stefanus tadi ya. Jadi sebenarnya kita juga ada, di PD kita juga ada seperti itu, tapi kendala di kita adalah bagaimana untuk mengajak teman-teman tim untuk stay online doa bersama, karena susah banget ngajaknya. Selalu ada kendala yang nggak bisa, dan pada akhirnya yang stay hanya orang-orang itu aja gitu, hanya mungkin berlima gitu, orang-orangnya itu aja gitu, dan orang itu adalah orang-orang yang kebanyakan adalah anak-anak komsel kita gitu, maksudnya koordinator komsel kita yang selalu kelihatan gitu, sedangkan teman-teman yang lain mungkin sibuk atau bagaimana. Nah itu kendala kita banget sih gitu, untuk menyatukan kembali. Jadi butuh tips gitu ya, minta tipsnya gimana? Mau ditanyakan ke Kobe ini atau Koselo nih? Siapa aja sih Cik, boleh. Siapa aja kok yang ikhlas untuk menjawab duluan ya. Monggo, Silakan. monggo Ben. Silakan Ben. Ellen aja yang jawab. Ini harusnya ketua dekanatnya nih yang jawab nih. Ya Ben ya. Oke, kalau dari aku sih sebenarnya gini, berapa orang pun jalan aja gitu. Karena apa? Karena justru dengan beberapa orang yang tetap setia jalan, itu nanti akan bisa mengajak ya. Teman-teman yang lain mungkin juga akan bisa mengajak. Sharing sedikit, selama masa pandemi, kami bikin satu PW, satu acara worship night di luar jam PD atau jam biasa gitu ya, di hari Senin malam. Jadi kita bikin PW, awalnya itu memang untuk teman-teman tim, tapi lama-lama juga kami buka untuk orang-orang lain gitu ya. Ya, puji Tuhan sekarang sudah berjalan hampir, ya bukan hampir tapi sudah 1 tahun lebih gitu ya. Yang awalnya hanya beberapa orang, ya sekarang puji Tuhan bisa sekitar 30-40 orang gitu ya. Nah itu jadi tetap stay, tetap setia aja jalanin. Karena dengan semangat atau spirit yang kesetiaan kita ya untuk tetap jalan sekalipun dengan beberapa orang, sambil tetap ngajak ya, tetap ajak timnya gitu. Mungkin mereka lagi sibuk hari itu, tapi minggu depannya mereka bisa join, lalu ketika melihat semangatnya, kesetiaannya bisa ikut terbawa gitu loh. Jadi buat saya sih jalan aja. Itu bro. Oke. Setuju sama Benny. Udah jawaban Koselo, setuju sama Benny. Thank you untuk peneguhannya ya Koselo. Oke, ini ada satu pertanyaan yang masuk dari Erlangga Gozali, dari kampus nih. Silahkan Angga. Aduh. Iya, silahkan. Oke. Halo. Iya sebenarnya mau nanya lebih ke arah teknis, karena kondisi kampus itu kan kita agak kekurangan pemusik lah, karena nggak sempat regenerasi gitu. Jadi mayoritas memang menggunakannya kan kita pakai -1. Nah mungkin lebih ke arah nanya, karena kan kalau -1 itu agak patah gitu kan antar transisi lagu, antara misalnya lagu pertama atau lagu kedua. Mungkin ada nggak sih cara untuk ngakalin hal tersebut supaya flow praise and worship-nya itu nggak patah gitu loh. Gitu sih, ini lebih ke arah teknis gitu sih, karena kan pasti tetap langsung kosong gitu. Oh ya, kalau patahan sih ya, karena aku pun pernah pakai -1 itu di awal gitu ya, pernah pakai -1 di awal, betul. Salah satu kendala yang seperti siapa Angga bilang tuh patahannya. Nah di situ diperlukan kemampuan seorang WL yang tanggap, yang peka gitu. Jadi kalau aku waktu itu ya, waktu di awal-awal itu, waktu lagu itu habis, aku langsung ngomong. Langsung entah itu kata-kata motivasi, entah itu doa yang mengalir, jadi jangan sampai patah. Jadi kamu udah harus siapin dulu, kira-kira lagunya nih udah mau habis di mana gitu ya, kira-kira udah mau kelar. Nah di situ WL-nya harus berani masuk. Dan waktu lagu itu selesai secara -1, komentar kita, doa kita udah built in, jadi nggak akan kerasa sih patahannya bro, gitu. Mungkin Benny ada masukan?
Setuju sama Bro Selo. Luar biasa Oke, oke. kompak ya. Luar biasa, harus kita kasih tepuk tangan nih kayaknya nih. Atas kekompakan dua ini narasumber kita. Oke, cukup menjawab, Angga? Oke, cukup menjawab sih, ntar paling tinggal Oke, dipelajari gimana caranya. siap. Oke, Dipraktekin thank ya. you. Thank you. Oke, teman-teman. Apa masih ada yang mau duluan bertanya? Kalau MC nanya boleh nggak ya? Boleh ya. Aku deh sambil sambil teman-teman mungkin mempersiapkan hati gitu ya. Gue yakin semuanya setuju nih. Kalau kita ngomong soal pujian gitu ya, pasti nama yang muncul tuh Benny, Selo gitu ya. Pas nggak mungkin muncul Elena gitu, nggak keren. Nah, kok coba dong berbagi tips bagaimana memunculkan Selo-Selo baru dan memunculkan Benny-Benny baru. Wih, sedap. Coba diberikan kami apa ya? Berikan kami hidayah. Waduh, hidayah. Wah, kok pakai hidayah? Untuk pertanyaan ini mungkin Agung yang jawab kayaknya. Ya Ben. Oke, ikut SPBI ya Bro ya, setuju pasti nih ya. Setuju. Intinya begini, kalau bicara soal pujian dan penyembahan, sebenarnya kami pun saya percaya bahwa Bro Selo juga mengalami masa-masa apa ya, pelatihan gitu, masa-masa belajar gitu ya. Intinya bahwa kami sekarang ini sampai hari ini juga sebenarnya kita tetap belajar. Saya tetap belajar gitu ya, memperbarui diri apalagi ketika masa pandemi. Nah, hal nomor satu adalah nggak pernah berhenti belajar. Setuju. Ya. Dan kalau misalnya akhirnya teman-teman bisa melihat mungkin kami gitu ya, itu sebenarnya kami pernah melewati masa-masa dulu gitu, perjuangan perjuangan untuk belajar gitu ya. Karena apa ya, waktu tahun saya ya. Lo lebih tua dari saya loh ya. Ya waktu tahun saya belajar dulu. Puji Tuhan sekarang kita sudah punya pengajar-pengajar Katolik, WL Katolik gitu ya. Selain kami sebenarnya masih ada beberapa orang yang juga luar biasa gitu. Ya waktu itu kami sampai cari, saking kepengennya jadi WL gitu ya, yang benar, yang baik gimana. Saya belajar, saya cari, saya mempelajari konser-konser mereka gereja Kristen gitu ya. Saya mempelajari gimana caranya gitu. Jadi secara teknis awalnya saya belajar dari sana, baru lama kelamaan diperbaharui. Artinya adalah saya improve sehingga orang jangan lihat saya sebagai Benny Mohede gitu ya, atau Benny Kauntu gitu ya, tapi orang melihat saya tetap sebagai seorang Benny gitu ya. Dan itu butuh pelatihan, butuh satu proses yang panjang. Intinya jangan pernah berhenti belajar. Itu kalau dari saya. Ya, setuju dengan Bro Benny. Kuncinya ada di passion kamu untuk belajar, passion kita untuk belajar, karena selagi kita masih hidup, disitulah proses pembelajarannya. Justru sebenarnya kalau aku boleh bilang, zaman teman-teman sekarang itu jauh lebih mudah ya Ben. Zaman kita dulu itu lumayan susah. Dan ya Benny, ya memang dia lebih muda sih, cuma proses pembelajaran kita mungkin hampir sama. Zaman-zaman kaset gitu kan. Kalau kalian kan sekarang mau pelajari satu lagu, tinggal pelajari lagu itu. Nah, keunggulan zaman kaset itu, kita mau pelajari lagu nomor 7, kamu harus dengar lagu 1 sampai 6. Nah, disitulah kita bisa lebih memaknai, oh bisa ngafalin teksnya, kita bisa ngafalin lagunya gitu ya. Dan effort yang kita coba ambil itu lumayan, beli kaset hari itu ya lumayan gitu kan. Kalau sekarang kan kalian tinggal buka Spotify, which is memang masih ada yang berbayar, ataupun lihat YouTube, itu sangat mudah. Seharusnya ini menjadi motivasi yang baik untuk teman-teman muda untuk mempelajari. Dan puji Tuhan sekarang BPKPKKJ kan memfasilitasi gitu kan, dengan sekolah pujian, SPBI, juga dengan kelas-kelas pembinaan seperti ini. Dan seharusnya teman-teman juga bisa masuk di sana. Selain pembelajaran lewat media online gitu ya, itu sangat baik. Dan benar kata Benny, kita harus menemukan karakter kita. Kita nggak harus menjadi Selo Nugroho gitu kan. Tapi benar-benar harus belajar menemukan karakter sebagai seorang pelayan pujian tanpa harus menjadi orang lain. Dan puji nama Tuhan, BPKKJ sudah memfasilitasi dengan berbagai macam hal gitu ya, lewat SPBI, terus lewat FKP 3
entah yang umum ataupun yang kepemudaan itu harus jadi satu solusi, aku pikir sih. Jadi memang kaderisasi itu penting. Kaderisasi itu penting. Itu, Helen. Oke, thank you. Sekarang ada dari Ko Geri Hartono. Ya, mungkin kita mau melahirkan Geri-Geri baru ya. Silahkan Ko Geri. Halo, shalom semua. Beni sama Koselo tanya dong. Tadi kan udah sepakat harus belajar ya. Cuma mau tanya dong, tadi kan pasti di-sharing banyak tim PD tuh yang kami nggak punya pemusik, kami nggak punya WL, suaranya padang fales lah, pemusik nggak punya. Oke, kita mau belajar. Kira-kira bisa nggak sih kasih tips ya, kalau belajar mulai dari mana gitu. Jangan bilang ikut FBI ya. Jadi belajar dari mana gitu. Apa yang harus dilakukan? Oke, aku mau belajar. WL apa yang harus pelajarin, pemusik gue mesti belajar apa gitu. Kalau orang belajar baca kan belajar AIWO dulu dari Bebo. Nah kalau WL kira-kira apa, nah, kalau pemusik gue mesti belajar apa dulu deh minimal supaya gue bisa gitu. Oke, kalau dari aku sih yang pasti ada dua hal yang harus kita pelajari, yaitu membangun spirit, which is yang menjadi tema kita hari ini. Yang kedua itu adalah skill gitu ya. Nah, kalau dengan kondisi hari ini, dengan teknologi yang begitu sangat mumpuni, yang kita bisa dapat informasi dari manapun, ya dengan mudah kita bisa mempelajari lagu-lagu tersebut. Nah, jadi pelajari lagu-lagunya, terus juga pelajari teknik-teknik ke WL, minimal yang dasarnya aja dulu. Cara bernyanyi yang baik, ya cara bernyanyi yang baik dan benar. Which is nggak harus suara lu bagus banget gitu. Nggak harus suara lu bagus banget, minimal lu anti-slip aja, anti-false aja. Nah di situ kan kalau lu cari di YouTube ada begitu banyak pelatihan-pelatihan vokal untuk melatih suara, teknik dasar, teknik advance, beginner, semua ada. Ya pelajari aja, pelajari. Karena dengan temu muka kayaknya kan kita nggak mungkin hari-hari ini. Jadi ya pelajari aja dari media online. Teknik-teknik WL sekarang ada begitu banyak bisa dilihat di online, tetapi sekali lagi bukan bermaksud promo SPBI gitu ya, tetapi SPBI ataupun FKP 3 itu men-sharingkan pujian penyembahan yang berkarakter Katolik gitu ya. Ada cara-caranya, cara berdoa, ada cara apanya, tetapi untuk general, untuk pengen tahu, ya pelajari itu dulu sih bro. Untuk teknik WL dasar dan vokal dasar. Jadi waktu lu nyanyi lu nggak bikin orang stres, nggak bikin orang luka batin dengan suara lu yang pas-pasan itu gitu. Kalau dari gua sih, tahu dari Benny. Iya, saya mau sharing sedikit aja. Dulu saya mengenal satu orang WL ya. Saya mengenal satu orang WL. WL ini seorang pendoa yang luar biasa. Jadi seorang WL juga harus seorang pendoa. Ini inti gitu ya. Karena apa? Karena yang kita bangun adalah spirit. Yang kita bangun adalah suasana doa, suasana penyembahan. Jadi seorang WL juga tetap harus seorang pendoa. Nah, yang luar biasa dari orang ini adalah suaranya dia biasa-biasa aja, standar. Kadang-kadang kalau dia improve itu bukan fals, bukan, tapi nadanya meleset. Gitu ya. Jadi kondisinya seperti itu karena dia mau improve tapi kemampuan dia kurang baik gitu. Ya. Tetapi yang luar biasa adalah kalau dia nyanyi, kalau dia menyembah, itu orang-orang banyak yang nangis. Dari mana? Gitu. Karena Ya. improve-nya yang false ya Ben? Karena improve-nya false. Oh bukan ya, bukan. Maaf. Iya, itu. Jadi orang-orang banyak yang merasa tersentuh, banyak yang nangis, banyak yang mengalami pertobatan. Dulu saya melihat dia, kok bisa begini ya? Kok orang ini bisa seperti ini? Nah, dari situ saya mempelajari kehidupan dia bahwa apa? Dia memang seorang penyembah yang luar biasa. Dia seorang pendoa, dia suka bersekutu dengan Tuhan, gitu ya. Di luar dia punya teknis yang memang kurang, tetapi persekutuan dia dengan Tuhan itu membawa berkat buat banyak orang. Gitu. Ya. Nah, sebaiknya memang teknis memang harus dipelajari, memang harus dilatih gitu ya supaya nggak bikin orang bertobat. Kalau kita nyanyi, aduh tobat ya, tobat mendingan lu turun aja gitu. Ya itu. Jadi teknis juga penting, tetapi persekutuan kita dengan Tuhan itu menjadi satu dasar yang luar biasa untuk kita menjadi seorang penyembah. Saya belajar dari beliau soalnya waktu itu. Kira-kira itu. Thank you, Ko Geri. Oke, Ellen, satu lagi Selo. Oh, iya.
dan Ko Beni. Berarti during the time itu nggak menutup kemungkinan seorang WL ataupun pemusik itu punya track andalan gitu. Jadi sekumpulan lagu yang betul-betul jadi andalannya dia dalam pimpin pujian. Kan mereka belajar lagu itu, mungkin dengan lagu itu terus gitu ya, worshipnya didengerin. Berarti during the process itu nggak menutup kemungkinan ada seorang WL ataupun pemusik yang wah pokoknya gue kalau pimpin lagunya ini deh gitu, yang jadi andalan tracknya. Ya memang harus belajar kan supaya vocabnya banyak. Kalau pewarta mah belajar banyak tema gitu. Ya, Kurang lebih gitu ya. di awal mungkin begitu, bro. Kita nggak tutup mata kok, WL jadul bangsa gua sama Benny dulu dipengaruhi sama Rise Up-nya GMB. Kita dipengaruhi sama Rise Up-nya GMB. Bahkan ya kita coba ngikutin lagunya, lik-liknya gitu. Tetapi dengan seiring waktu dokumentasi lagu semakin banyak. Tapi nggak salah untuk itu, bro. Oke, thank you Ko Giri. Tadi sudah ada yang raise hand dari Dekanat Utara, ada Koremon sama Niki. Siapa yang mau duluan? Koremon dulu mungkin, silakan. Ya. Shalom teman-teman. Shalom bro, shalom. Memon. Mau nanya. Dari tadi kan kita ngomongin spirit of worship nih ya. Kalau dari yang tadi firman yang ini kunci dari seorang worship leader untuk bisa memimpin umat merasakan hadirat Tuhan ya. Betul ya. Jadi kehidupan spirit of worship-nya harus terjaga. Yang gua mau tanya, hal rutin apa sih yang seorang Selo dan Benny lakukan setiap hari untuk bisa ngejaga spirit of worship-nya ini? Itu aja sih, simple. Monggo, Ben. Oke, kalau dari saya setiap hari saya punya komitmen. Ya, komitmen ini memang saya pelajari ketika dari awal saya pelayanan. Puji Tuhan saya memang melayani dulu di satu PD yang punya komitmen yang sangat kuat ya. Komitmennya bahkan tertulis dan memang harus dilakukan gitu. Dan waktu itu ketua pujian kami itu juga cukup tegas dalam arti ketika komitmen itu tidak dijalankan maka kami nggak boleh tugas gitu ya. Sehingga dengan kondisi yang seperti itu mau nggak mau memaksa ya dalam tanda kutip memaksa saya untuk melakukan komitmen itu ya. Komitmennya apa? Berdoa bersaat teduh minimal 1 jam setiap hari. Awalnya kami terpaksa, jujur awalnya saya terpaksa untuk melakukan itu gitu ya. Karena apa? Aduh, ini dikontrol dalam tanda kutip, dikontrol oleh ketua pujiannya untuk melakukan itu. Tetapi lama kelamaan ini menjadi sebuah kebiasaan yang baik. Dan sampai hari ini kalau saya belum berdoa, sebelum pelayanan belum berdoa 1 jam minimal setiap hari, belum menyembah Tuhan ya, apalagi saya seorang penyembah, pujian dan penyembahan, kalau belum menyembah Tuhan 1 jam setiap hari, ada satu rasa yang hilang gitu ya. Saya merasa nggak siap kalau belum seperti itu gitu. Nah, itu yang saya bangun setiap hari. Jadi seringkali saya bangun pagi di masa pandemi ini, saya bangun pagi, puji Tuhan ya, hampir setiap hari lah saya bangun pagi jam 6, saya ikut misa, lalu pujian penyembahan, setelah itu ya udah baru beraktivitas. Kira-kira begitu. Ya, mungkin kurang lebihnya banyak seperti Bro Benny gitu ya, bahwa kembali pada komitmen, kembali pada tanggung jawab, dan benar, gue juga mempelajari dari sharing sahabat-sahabat, terus masukan-masukan firman di awal-awal pelayanan bahwa memulai hari dengan mendownload hadirat Tuhan itu besar kuasanya hari itu. Jadi kalau Raymond tanya apa sih daily life yang gue lakukan ya, jadi itu. Pertama kali gue buka mata, simple words, gue cuma bilang Tuhan thank you. Jadi pertama kali gue buka mata masih dalam tiduran, Tuhan thank you. And then waktu gue duduk, dari situlah gue mulai saat teduh pribadi, doa, pujian penyembahan gitu ya. Dan itu helps me a lot gitu untuk membangun sebuah kehidupan spirit of worship dan juga tentunya menjadi kekuatan. Dan itu dibangun setiap hari, nggak cuma pas kita mau pelayanan gitu ya. Tetapi kalau Benny kan melalui sebuah dengan tanda kutip keterpaksaan tetapi menjadi habit. Nah, waktu gue dulu, zaman dulu sehingga menjadi habit hari ini karena gue terima sebuah pengajaran bahwa ya itu, mulailah hari lu dengan bersama dengan Tuhan. Nah, waktu lu bersama dengan Tuhan, lu bisa menjalani hari-hari kehidupan lu nyaman, tenang, walaupun ada pergumulan iman, perjuangan iman. Nah, itu yang gue dapat dan itu yang gue selalu bangun setiap hari. Jadi, praise and worship gue lakuin di pagi hari gitu. Cukup, Pak Raymond? Oke, thank you Pak Raymond. Ada dari kampus, tapi sebelum Valeri, ada Niki dulu ya dari Dekanat Utara. Boleh, Brother Niki? Silakan.
Halo, kok. Ini Mei sebenarnya. Eh, mau nanya kok, sepanjang COVID ini kan hampir almost 2 tahun ini, pernah nggak Koko berdua ada di titik paling rendah gitu dalam entah berdoa, entah entah praise and worship, WL gitu loh, kok. Terus apa yang kalau misalkan ada, Koko berbuat apa gitu loh, kok. Ya, oke, Mei, seperti yang tadi gue share ke Raymond gitu ya, bukan gue sok kuat gitu ya, pasti kita manusia lemah lah dengan kondisi ini. Kadang apalagi kalau lu lihat WA group, lu lihat TV, and then lu berita-berita pasti drop. Tetapi ya itu tadi, karena gue memulai hari gue dengan doa, dengan pujian penyembahan, dan lewat pujian penyembahan satu pribadi itu gue ngalamin Tuhan gitu ya, ngalamin Tuhan, sehingga gue dimampukan, sekali lagi bukan karena gue, tapi gue dimampukan untuk hidup dan menjalani hari-hari itu bukan dengan kekuatan gue. Jadi kalau mau dibilang ada titik jenuh, puji nama Tuhan sampai hari ini ya nggak ada gitu, karena bukan mau sok rohani, tapi karena ya itu karena ada Tuhan gitu. Itu yang gue percaya. Apalagi kalau gue renungkan Matius 28 ayat 20, aku menyertai engkau sampai akhir zaman, artinya itu yang membuat gue tuh kuat. Gue selalu ada pengharapan bersama dengan Tuhan. Jadi puji nama Tuhan, semoga nextnya juga gue akan tetap kuat, bukan dengan kekuatan gue, tapi dengan kekuatan Allah yang gue download waktu gue pujian penyembahan. Oke, thank you bro. Kalau dari saya, I'm only a human gitu ya. Saya tetap sebagai manusia biasa. Pernah nggak selama masa pandemi mengalami masa kejatuhan dalam arti nggak semangat, letih gitu ya? Pernah. Ketika awal masa pandemi itu adalah masa-masa terberat buat saya secara pribadi. Ya, kenapa? Karena segala macam kegiatan atau rencana yang saya sudah lakukan, yang sudah saya pikirkan, semuanya berantakan, hancur. Dan itu membuat saya cukup stres pada awalnya. Ya, ditambah lagi, saya mendapatkan berkat yang luar biasa. Jadi awal pandemi kan Maret pertengahan. Ya, di bulan April akhir ya saya mendapat berkat yang luar biasa, yaitu anak saya yang kedua lahir. Dan teman-teman bayangin, di satu sisi itu adalah sebuah berkat yang luar biasa, tetapi di sisi lain saya tidak bisa bohong bahwa ada satu masalah baru yang timbul dengan kelahiran anak saya yang kedua. Kenapa? Karena pengeluaran itu menjadi semakin besar, sedangkan masa pandemi yang nggak tahu sampai kapan. Teman-teman, saya pernah mengalami masa itu di awal. Tapi apa yang coba saya lakukan? Saya belajar untuk apa? Untuk bersyukur senantiasa. Ya, itu yang saya pelajari. Saya melakukan firman Tuhan aja. Saya belajar untuk bersyukur. Sekalipun dengan hati saya yang hancur. Ya, saya mengalami masa-masa berat, hati saya hancur sekali. Tapi tiap pagi saya tetap datang di hadapan Tuhan dan saya bersyukur. Tuhan, terima kasih, terima kasih. Saya belajar untuk beriman dan percaya bahwa apa? Tuhan akan menyediakan segala sesuatu yang luar biasa dalam kehidupan saya. Hari demi hari saya lewati dengan lakukan itu. Puji Tuhan loh, puji Tuhan. Sampai hari ini ternyata berkat Tuhan terus melimpah tuh. Saya masih hidup sampai hari ini, bukan cuma hidup, tambah gemuk lagi. Nah, berarti ya orang gemuk itu tanda diberkati Tuhan. Enggak ya, itu bercanda. Tapi teman-teman, artinya apa? Dengan kita mencoba belajar untuk bersyukur setiap waktu, untuk tetap setia, ternyata penyertaan Tuhan itu nggak pernah habis gitu. Dan itu saya lihat sebagai berkat yang melimpah dalam kehidupan kami. Kira-kira itu. Thank you, Koko. Selo mau menambahkan mungkin? Cukup, thank you. Oke, thank you. Tadi dari Valeri pertanyaannya sama, katanya teman-teman yang lain silahkan raise hand lagi kalau memang masih ada yang mau tanya. Nah, sambil menunggu, mungkin Koselo bisa minta tolong nggak kok? Coba contohkan, ini ada request ya, menggunakan -1, terus endingnya gimana kok gitu? Maksudnya membawakan di endingnya itu seperti apa tadi ya? Seperti pertanyaan tadi. Nah, ini minta dipraktekin nih. Aku lagi nggak megang -1-nya nih.
Ben lo ada -1? Nggak, kita lagi nggak megang. Iya, nggak ada -1-nya ya. Pura-pura, pura-pura gimana ya? Mungkin ada yang mau praktek kali ya, pura-pura -1 gitu ya. Karena begini, mungkin aku sharing sedikit. Pertama memang aku pakai -1 yang ada di online gitu ya. Tetapi saya mendapati kadang-kadang waktu itu belum ada pelatihan dari SPBI kalau nggak salah how to menaikkan atau menurunkan nada karena ini masih di awal. Jadi aku agak kesusahan waktu itu karena kadang nadanya kerendahan gitu ya, kadang nadanya kerendahan. Akhirnya -1 yang aku pakai adalah bagaimana aku kontak pemusik. Aku kontak pemusikku untuk bikinin aku -1 satu rangkaian PD. Jadi waktu itu aku udah siapin, tentunya kan setiap kali kita pemilihan lagu doa gitu kan. Jadi dari doa itu aku dapat alurnya. Nah alurnya ini aku sharingkan ke pemusik. And then waktu penyembahan dengan konsep alur yang sudah dipersiapkan, umpamanya bait, refrain, bait, refrain, interlude, refrain. Aku selalu minta pemusiknya untuk bikin alur penyembahan. Entah dia 2 bar atau 4 bar yang lumayan panjang, jadi di situ biasanya aku mainnya di situ dengan tanda kutip ya, ngalirnya di situ gitu. Nah karena waktu di awal-awal aku agak kesulitan karena seringkali ini kerendahan atau ketinggian banget. Jadi akhirnya aku putuskan waktu itu, aku share sama pemusikku, tolong dong bikinin gue -1, gue mau bikin PD nih, mau melayani PD lagunya ini, alurnya gini. Jadi mereka bikinin. Jadi puji nama Tuhan sih waktu itu jauh lebih enak ya, lebih ngalir gitu dibandingkan dengan pattern -1 yang ada di online. Karena kan biasanya ya mereka udah terpola 1-2, 1-2-2, overtone 2, and then ending gitu. Nah di situ memang challenge-nya. Tapi waktu itu aku challenge-nya adalah nadanya seringkali ketinggian atau kerendahan dan waktu itu belum di-sharingkan teknologi gimana untuk menurunkan atau menaikkan gitu. Jadi pelayanan onlineku yang pakai -1 lebih, aku udah minta tolong bikinin jadi jauh lebih mudah. Makanya aku udah nggak nyimpen itu. Sorry banget aku udah nggak nyimpen. Oke, kalau nggak apa-apa. Kok Beni mungkin mau Mungkin Ben. menambahkan? Iya, gini, kalau -1 itu kan bisa kita ambil dari YouTube ya sebetulnya ya. Atau kalau enggak memang seperti Bro Selo bilang bahwa minta pemusik untuk buatin aransemennya ya, pengulangannya sudah ada gitu dan kita pelajari sebetulnya ya untuk endingnya kemana sih, awalnya kemana, masuknya kemana, urutannya seperti apa. Memang sangat terbatas, tetapi tetap nggak menutup kemungkinan untuk kita bisa tetap memberikan yang terbaik itu di -1. Sayang sih karena kita nggak siap untuk -1-nya nggak siap gitu. Setuju. Itu aja sih. Oke, nggak apa-apa. Mungkin nanti kita bisa japri, terus contohnya kita kirim ke grup ya, ke teman-teman grup PD. Oke, thank you untuk pertanyaannya. Ini ada satu lagi yang masuk. Bagaimana mematangkan komitmen di saat teduh? Minta tipsnya kok untuk mematangkan komitmen dalam saat teduh ya. Silakan, Ko Selo atau Ko Beni? Ya, sometimes kita perlu paksa gitu ya. Sometimes kita perlu paksa diri kita, umpamanya dalam keadaan capek gitu ya, dalam keadaan kondisi yang nggak memungkinkan atau dengan kondisi yang bikin kita down. Sometimes kita perlu paksain sih, push gitu ya, paksain untuk bangun saat teduh. Mau nggak mau, suka nggak suka, harus bangun saat teduh. Aku bilang harus. Karena tanpa saat teduh kita nggak bisa sih. Ya kalau aku ya, ibarat saat teduh itu seperti atmosfer, seperti ikan yang dikeluarin dari air atau akuarium, dia akan mengalami sedikit kesulitan dan kalau bahaya bisa parah, bisa kehilangan segalanya. Jadi saat teduh itu harus menjadi atmosfer kehidupan kita. Nah kalau aku pribadi, kalau aku lagi ngerasa down umpamanya, ya aku harus paksa. Lo harus mau nggak mau, suka nggak suka, harus gitu. Jadi kalau aku begitu sih. Ya, setuju sih sama Bro Selo bahwa kalau saya secara pribadi juga karena sekali lagi bahwa ketika pujian penyembahan menjadi satu habit dalam kehidupan saya, sehingga membuat saya itu
kalau belum melakukan itu kurang gitu. Nah, ketika masa-masa kejatuhan, ketika masa-masa berat, ya, saya memaksa juga diri saya untuk tetap memuji dan menyembah Tuhan. Saya belajar dari Daud, ya. Bahkan ketika situasi kondisi yang tidak menyenangkan sekalipun, ya, yang berat sekalipun, dia tetap bilang dalam Mazmur 103, pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus, pujilah Tuhan hai jiwaku, dan jangan pernah lupakan segala kebaikannya. Teman-teman bayangkan gitu ya, bahwa dia bahkan sampai memerintahkan di jiwanya, dirinya untuk tetap memuji Tuhan dalam situasi kondisi apapun. Ya, saya juga belajar dari Paulus ketika dia di penjara, ketika dia dalam kondisi situasi terbelenggu. Ternyata mereka tetap menaikkan pujian dan penyembahan. Bahkan sampai sendi-sendi penjara akhirnya terbuka, hancur, lepas gitu. Nah, saya belajar dari tokoh-tokoh yang seperti itu supaya apa? Membangkitkan kembali semangat saya. Oh, ternyata mereka bisa melakukan itu. Maka saya harus belajar untuk memaksa kehidupan saya dalam situasi kondisi apapun tidak pernah membuat saya berhenti untuk memuji Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan itu baik setiap saat gitu. Ya, kondisi seperti ini pun Tuhan tetap baik, dan itu yang harus saya syukuri. Kira-kira itu. Ya, sebenarnya kondisi ini kita jauh lebih mudah ya Ben, karena aktivitas kita nggak terlalu banyak. Kalau zaman dulu kita offline dengan kondisi pelayanan pulang jam berapa itu udah benar-benar challenging banget gitu. Sebenarnya kondisi seperti ini dengan waktu yang lebih banyak untuk berdoa, bersaat teduh seharusnya bukan jadi kendala. Karena kita bisa lebih punya waktu. Kalau zaman dulu kita offline, ya memang challenging banget, pulang malam gitu, baik yang kerja maupun yang pelayanan gitu. Jadi agak challenging banget. Tapi benar, kita sometimes harus memaksa diri kita untuk tetap ada dalam hadirat Tuhan. Yes. Thank you, Ko Benny Koselo. Teman-teman, kalau masih ada pertanyaan yang mau raise hand, silahkan. Mungkin 1 atau 2 pertanyaan lagi. Ini ada yang masuk japri ke saya. Koselo dan Ko Benny minta saran bagaimana cara memonitor kehidupan doa atau praise worship dari anggota tim PD. Karena kondisi online ada keterbatasan untuk mengetahui masing-masing anggota PD. Mungkin kalau dulu saat offline biasanya sharing saat lagi doa atau lagi sharing setelah PD. Boleh minta tipsnya, silakan. Oke, kalau dari saya, ya tim saya atau pengurus saya itu setiap hari ada laporan di grup. Ya, ini ada teman-teman dari Youth KAG juga yang join pada hari ini. Ya, jadi mereka itu tiap hari men-sharing kasih laporan dalam tanda kutip, apakah mereka berdoa, apakah mereka baca firman gitu ya. Jadi mereka bikin setiap hari ada laporan. Jadi untuk kami, untuk saya sebagai pembimbing atau pendamping youth sendiri, saya bisa memonitor. Oh, ternyata si A ini lagi doanya bagus, si B ini kurang gitu ya. Minimal dengan kondisi seperti itu saya bisa tahu kondisi rohani anak-anak saya yang saya dampingi. Atau yang kedua itu adalah ya kita harus berdoa buat mereka. Kita harus berdoa buat mereka. Kenapa? Karena kita nggak bisa meminta mereka untuk melakukan terlalu banyak gitu ya, kalau kita nggak mencoba untuk melakukan sesuatu juga buat mereka gitu. Jadi yang bisa saya lakukan adalah saya tetap mendukung mereka di dalam doa saya setiap hari, supaya apa, ketika mereka jatuh pun ya tetap ada orang yang menopang mereka dalam doa gitu ya. Itu yang saya coba lakukan. Silakan. Ya, kurang lebih sama seperti Bro Benny, tapi yang mungkin saya mau highlight adalah yang poin nomor 2, bagaimana kita sebagai leader, sebagai koordinatornya, kita mendoakan mereka. Karena dengan mendoakan teman-teman kita ini secara nggak langsung mungkin ya Ben, kita jauh lebih peka keadaan tim kita, dan itu bisa kita rasakan. Umpamanya aku satu tim sama Benny, oh Benny lagi kenapa nih, karena waktu saya mendoakan Benny, saya mendapat kesan, saya mendapat pesan dengan tanda kutip untuk menyapa Benny secara pribadi. Nah, dari situ dengan kepekaan roh yang dimiliki oleh leader-leader, kita bisa merangkul mereka dengan mungkin ngajak diskusi, walaupun mungkin tidak menghakimi, lu nggak doa ya, lu nggak praise and worship ya, tapi kita coba menyapa mereka dengan sapaan-sapaan personal, sapaan-sapaan pribadi. Bro, sehat, gimana kabarnya?
Ya, secara nggak langsung dengan sapa-sapaan itu dia lebih merasa tersapa, bisa jadi mereka terbuka untuk menceritakan dan berbagi apa yang sedang mereka alami sih. Jadi itu kurang lebih sih sama lah. Oke, sekali lagi thank you buat Ko Beni dan Ko Selo. Teman-teman rasanya udah nggak ada lagi. Mungkin pertanyaannya kita, oke nggak ada ya. Ko Jamie, applause, kirain resten. Oke, kita boleh mempersiapkan hati untuk masuk ke dalam deep worship dan doa pencurahan. Kepada Ko Selo dan Ko Beni, kami persilahkan. Baik, teman-teman yang terkasih dalam Tuhan, mari pada saat ini kita tadi sudah boleh mendengarkan pengajaran ya, bahwa sebuah spirit itu harus dibangun ya. Maka pada saat ini mari kita bersama-sama membangun spirit dalam pujian dan penyembahan kita. Sehingga apa? Sehingga ketika kita membangun spirit dalam pujian dan penyembahan kita, maka kita akan bisa semakin mendekat, semakin merasakan hadiratnya, semakin tinggal bersama dengan Dia. Karena apa? Karena untuk merasakan, untuk mengalami satu pengalaman bersama dengan Tuhan, sesungguhnya butuh kerjasama juga dari kita secara pribadi. Apakah kita mau sungguh-sungguh datang di hadapan Tuhan atau enggak? Ya, karena apa? Karena mungkin banyak orang yang merasa bahwa udah ikut PW, ikut PD sambil makan gitu ya, atau sambil ngerjain sesuatu, sambil nonton drama Korea, sambil melakukan segala macam hal. Maka seringkali orang-orang seperti itu ya nggak dapat apa-apa gitu, karena mereka nggak sungguh-sungguh untuk punya waktu mempersiapkan hati. Maka ini kesempatan ya, kita mau bersama-sama membangun spirit ini. Kita bawa segala sesuatunya di hadapan Tuhan. Tinggalkan dulu apa yang sebenarnya kita lakukan ya. Kita tinggalkan dulu sejenak. Kita kasih waktu yang terbaik buat Tuhan. Ben, aku tambahin ya Ben dikit. Boleh? Teman-teman, siang hari ini bukan Selo atau Beni atau Bro Agung yang mendoakan, tetapi kita berdoa bersama. Karena konsep pencurahan roh sudah kita alami sesungguhnya lewat sakramen pembaptisan gitu ya, bagaimana Roh Kudus itu ada dalam diri kita. Nah, siang hari ini kita akan berdoa bersama untuk mengalami kuasa Pentakosta itu. Seperti Kisah Rasul 2 jelaskan, bagaimana kita berdoa bersama, memuji dan menyembah Tuhan bersama. Bukan Selo yang mendoakan kalian atau bukan Beni yang mencurahkan Roh Kudus, tetapi apa yang ada di dalam diri kita masing-masing, yaitu kuat kuasa Roh Allah ini, kita akan secara komunial memuji dan menyembah Tuhan bersama. So mari, seperti yang tadi diarahkan Bro Beni, arahkan hati, fokus pada Tuhan, dan waktu hati kita menyembah, kita percaya hadirat Tuhan akan melawat setiap kita. Silakan Bro. Baik, kita tenangkan hati kita di hadapan Tuhan. Kita mau masuk lebih lagi, kita mau mengalami Tuhan. Kita fokuskan, arahkan pandangan kita, hati kita kepada Tuhan, agar Dia sendiri yang boleh memenuhi kerinduan setiap kita dengan kasih yang besar. Bapa, ini kami Tuhan datang di hadapan-Mu saat ini. Kami rindu menikmati kasih dan hadirat-Mu, sebab kami percaya Engkau Tuhan yang hadir dalam setiap hidup kami. Ini doa kami, ini penyembahan kami bawa di hadapan-Mu Tuhan. Tuhan hadir di bait kudusnya saat umat mencari wajahnya, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadirannya. Tuhan mau dekat dengan umatnya yang datang dengan segenap hatinya, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadirannya. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu
penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu, hadirat-Mu, hadirat-Mu memenuhiku. Hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Tuhan, ini doa kami, ini kerinduan kami saat ini Tuhan, dan kami percaya Engkau Tuhan yang hadir dalam setiap penyembahan kami. Kami berikan hati kami saat ini di hadapan-Mu Tuhan, dengan segenap hati. Tuhan hadir di bait kudus-Nya. Amin. Saat umat mencari wajah-Nya, berseru, berdoa, bersujud menyembah, dan menikmati kehadiran-Nya. Amin. Kami percaya Engkau Tuhan yang dekat. Tuhan mau dekat dengan umat-Nya, yang datang dengan segenap hatinya, berseru, berdoa, bersujud menyembah, dan menikmati kehadiran-Nya. Hadirat-Mu memenuhiku. Hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan. Sekali lagi kami menyatakan dengan penuh iman, hadirat-Mu, hadirat-Mu penuhi setiap kami Tuhan. Hiku hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya sambil mengangkat kedua tangan kami ke surga Tuhan. Hadirat-Mu memenuhiku. Setiap hadirat Tuhan hadir dalam hidup kami saat ini. Kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Kami nyatakan, I love you Jesus, I worship you Jesus, I worship you. Yes, sing together. With all of my heart and all of my soul, I love you, I love to worship you. Sing one more time for Jesus. I worship you. Say, Jesus, I worship you. With all of my heart, with all of my heart and all of my soul, I love you, I love to worship you. Say, worship, worship you Lord. Worship, worship you. Worship you. Dengan segenap hati kami nyatakan, worship you, worship
one more time, sing worship you, Lord. Worship you, yes, Lord. Worship you, worship you, worship you. Hadiratmu, hadiratmu memenuhiku, hadirat kudusmu penuhi baitmu, dan ku tersungkur menyembahmu. Yang ku nampak hanya kemuliaan. Sekali lagi dengan lembut saja katakan, hadiratmu memenuhiku, hadirat kudusmu penuhi baitmu, dan ku tersungkur menyembahmu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Yang ku nampak Tuhan, yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Oh, yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Ya Ramakana ya Radakana Bakada ya Rabakana ya Radana, ya Rabakada ya Rabakada ya Ramana ya Rabakana. Oh, Jesus, kemuliaan-Mu. Kami nyatakan Tuhan, kami sembah. Somebody Jesus, we worship you. Ya na na na, bebaskan rohmu, hamba Tuhan. We worship you. Kami bebaskan roh kami di hadapan-Mu. Kami sembah bebaskan saja dirimu saat ini, nikmati dia. Ya Ramana ya we worship you, Lord.
Ini kami Tuhan. Ini kami anak-anak-Mu Tuhan. Penuhi kami dengan hadirat-Mu saat kami menyembah. Penuhi kami dengan roh-Mu saat tangan kami terangkat memuliakan-Mu Tuhan. Syukira bala 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 ya rarara. Bekerjalah ya Roh Kudus, bertatalah lebih lagi urapan-Mu, lawatanmu, Kaulah yang ku perlu, Kau terutama di hidupku. Katakan, bekerjalah ya Roh Kudus, bertatalah lebih lagi urapan-Mu, lawatanmu, Kaulah yang ku perlu, Kau terutama di hidupku. Bekerjalah, bekerjalah ya Roh Kudus, berkatalah lebih lagi urapan-Mu, lawatanmu, Kaulah yang ku perlu, Kau terutama di hidupku. Bekerjalah yang Roh Kudus, berkatalah lebih lagi urapan-Mu, lawatanmu, Kaulah yang ku perlu, Kau terutama di hidupku. Syikira bala 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 bala. Syikira bala 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 bala. Dimanapun kami berada saat ini, kami menyembah Engkau di dalam kesatuan roh. Engkaulah Tuhan Raja, Engkaulah Tuhan pencipta langit dan bumi. Karena Engkaulah kejadian kami dahsyat dan ajaib Tuhan. Engkau rancangkan kehidupan kami penuh damai sejahtera. Bukan rancangan kecelakaan, bukan rancangan kegagalan, tapi rancangan kasih karunia Tuhan. Terima kasih, kami menyembah Engkau gunung batu kami. Kami menyembah Engkau kota benteng kami. Kami menyembah Engkau sang gembala agung kami. Kami menyembah Engkau kubu pertahanan kami. Syikira bala 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 basadiara bala bala. Syikira bala 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 batakashindiara bala bala. Syikira bala 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 basandiara bala bala. Syikira bala 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 bala. Oh ya ra 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 baseni ya ra 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 ra.
Haleluya, 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 haleluya. Dalam naungan kuat kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan, izinkan hamba-Mu yang jauh dari sempurna, hamba berdoa, hamba bersehati bersama dengan sahabat hamba Benny, bersama dengan sahabat hamba Ferdi dan juga Jamie sebagai koordinator FKP 3 Kepemudaan. Kami mengangkat tangan kami berdoa dengan kuasa penumpangan tangan sebagai sahabat, sebagai kakak, sebagai rekan sekerja dalam karya pelayanan ini. Kami mengangkat tangan kami berdoa dalam kesatuan roh untuk adik-adik pelayanan kami. Kami berdoa di dalam nama Yesus. Kiranya kuasa Roh Kudus-Mu mengalir saat ini. Kuasa Roh Kudus-Mu jamah adik-adik kami. Kuasa Roh Kudus-Mu pulihkan. Kuasa Roh Kudus-Mu kuatkan. Kuasa Roh Kudus-Mu perbaharui setiap kami, Tuhan. Kira papa sekira bara sedia bara. Tuhan, seperti firman-Mu berkata, biarlah roh-Mu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Demikian juga malam hari ini Tuhan, sore hari ini kami berkata, kami tidak bisa melayani Tuhan kalau roh kami tidak menyala-nyala. Untuk itu Roh Kudus, nyalakan roh kami, nyalakan semangat kami, nyalakan api cinta kami, nyalakan kasih yang semula dalam diri kami, untuk kami boleh melayani bukan untuk kegagahan, bukan untuk kebesaran komunitas atau persekutuan doa kami, tapi kami berdoa, kami melayani hanya untuk kemuliaan nama-Mu. Untuk alasan ini kami mengangkat tangan, kami berdoa di dalam kesatuan roh. Sikira bala bataka sikira sikira bataka sikira bala ini ya bala bataka sikira bala bataka. Bapak, sore hari ini kami sahabat-sahabat kakak sekerja dalam sepelayanan, kami mengangkat tangan kami berdoa untuk sahabat-sahabat pelayanan PDOM PKK ini Tuhan. Kami berdoa kiranya Roh Kudus menambahkan karisma-karisma, karunia-karunia yang mereka perlukan untuk melayani Engkau Tuhan. Supaya pelayanan ini bukan menjadi pelayanan kedagingan, tapi pelayanan ini menjadi pelayanan roh. Roh yang menyembuhkan, roh yang menguatkan, roh yang memulihkan, roh yang membawa setiap pribadi mengalami perjumpaan pribadi dengan Engkau Tuhan. Shikira bala bataka shikira bataka elamaya ramalaka sendiara bala bataka shikira bala. Dengan kuasa penumpangan tangan sore hari ini kami juga berdoa, bersehati, bersepakat membawa diri kami dan semua sahabat-sahabat pelayanan yang ada di Zoom meeting ini Tuhan. Kami percaya gerakan roh bekerja dengan luar biasa. Dan saat ini kami berdoa, Engkau menyelidiki hati kami. Apabila ada hal-hal yang kurang berkenan, ada dosa-dosa yang tersembunyi, ada luka-luka yang terbungkus dan tersimpan rapi, biarlah sore hari ini tiada yang terselubung di hadapan-Mu Tuhan. Dan saat ini dengan kuasa Roh Kudus-Mu, Engkau mengampuni segala dosa pelanggaran kami, Engkau menjamah hidup kami, Engkau memulihkan hidup kami, Engkau menyembuhkan luka-luka hati kami, sehingga api roh kami dapat kembali menyala-nyala untuk melayani Engkau Tuhan. Shikira bala bataka shikira bala Omaya Rama sekira sekira balas segala belenggu-belenggu dosa, segala keterikatan luka, amarah yang terpendam. Sore hari ini dengan kuat kuasa Roh Kudus, terlepaslah semua belenggu ini dalam nama Yesus. Dibebaskanlah Engkau, disembuhkanlah Engkau, dipulihkanlah kita semua di dalam nama Yesus, dengan kuat kuasa Roh Kudusnya yang menjamah, mengalir, memulihkan, menghidupkan dan menguatkan. Terima kasih. Sikira bala
Roh Kudus, Engkau jamah setiap hati yang kering, setiap hati yang tidak punya semangat, setiap hati yang mulai drop dalam karya pelayanan karena dipengaruhi masa pandemi ini. Tuhan, kami mengangkat tangan kami percaya Roh Kudus adalah roh sumber inspirasi. Kami percaya Roh Kudus adalah sumber kekuatan. Kami percaya Roh Kudus adalah sumber rahmat kehidupan. Dan biarlah saat ini hati yang kering, hati yang hampa, hati yang kosong, lutut yang gemetar karena masa pandemi ini, Tuhan alirkan kuat kuasa Roh Kudus itu. Tuhan alirkan rahmat itu, sehingga hati kami limpah dengan puja-puji dan sembah syukur, sehingga hati kami limpah dengan ucapan syukur, sehingga hati kami terus terarah untuk mempermuliakan nama-Mu. Apapun keadaannya, kami tetap bersyukur. Apapun keadaannya, kami tetap bersuka cita. Apapun keadaannya, pujian penyembahan kami naikkan untuk kemuliaan nama Tuhan. Roh Kudus, Engkau memberkati setiap pelayan-pelayan Tuhan yang ada di ruangan ini. Roh Kudus, Engkau beri hikmat. Roh Kudus, Engkau beri kekuatan. Roh Kudus, Engkau berikan kemampuan extraordinary, sehingga mereka melayani bukan dengan kedagingan, tapi mereka melayani dengan kuasa. Dengan kuasa Roh, dengan otoritas Roh, dengan firman Tuhan yang dihidupi dan dibenarkan dalam kehidupan setiap kami. Sehingga pujian penyembahan bukan sekedar pelayanan, tetapi pujian penyembahan adalah sebuah habit. The spirit of worship is built in us. Dan dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu, Engkau mampukan kami untuk hidup, untuk menghidupi dan dihidupi oleh spirit of worship ini. Kira bala 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 bo yarara yarara. Tuhan Yesus, di dalam kuat kuasa-Mu kami juga membawa setiap pribadi yang mungkin dalam Zoom meeting ini atau sedang berdoa untuk mereka yang terpapar virus COVID-19 ini. Tuhan, Engkau Allah penyembuh, Engkau Allah penolong, Engkau Allah sumber segala mujizat. Tuhan, kiranya dengan rahmat-Mu, Engkau pulihkan yang sakit, Engkau sembuhkan yang sakit, Engkau jamah Tuhan dengan kuat kuasa bilur-bilur-Mu yang kudus. Dan biarlah yang sakit, apapun sakit penyakit mereka, terutama yang terpapar virus COVID-19 ini, di dalam kuasa nama Yesus, di dalam rahmat, kesembuhan dan mujizat Roh Kudus, yang sakit, Tuhan Yesus pulihkan, Tuhan Yesus sembuhkan, Tuhan Yesus jamah, Tuhan Yesus perbaharui. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga membawa setiap persekutuan doa, tempat di mana Tuhan ajarkan kami, Tuhan bentuk kami, Tuhan proses kami, Tuhan murnikan kami. Ajar kami Tuhan menjadi pribadi yang setia untuk tertanam, untuk bertumbuh, dan terutama untuk menghasilkan buah lewat karya kehidupan maupun karya pelayanan kami. Di persekutuan doa kami, di komunitas kami, Roh Kudus tuntun kami, ingatkan kami, bangkitkan kami jika kami mulai lelah, jika kami mulai lemah. Roh Kudus arahkan pandangan kami untuk melekat kepada sang pokok anggur yang benar. Roh Kudus tolong ingatkan kami untuk semakin hari setia, dibentuk, setia kepada proses, sampai Tuhan Engkau mendapati hati kami tulus, sampai Engkau mendapati hati kami setia di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Sekali lagi dimanapun kami berada sore hari ini Tuhan, kami angkat tangan kami angkat suara kami. Yang bisa berbahasa roh kami menyembah di dalam roh. Yang belum bisa berbahasa roh kami memanggil nama Yesus. Kami menyebut haleluya. Dan biarlah semua yang bernafas memuji, menyembah, dan memuliakan Tuhan. Sikira bala 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 bolo. Bebaskan rohmu teman-teman, sembah Dia. Kiara bakada yala kada kada bakada yala bakada kada kada bakada yare.
Haleluya. Dengan segenap hati kami mau bersorak Tuhan bagi Engkau. Kami mau nyatakan pujian dan syukur kami, sebab Engkau Allah kami yang luar biasa. Ini doa kami, ini pujian kami Tuhan, kami nyatakan di hadapan-Mu saat ini. Kami bersorak bersama-sama. Haleluya. Haleluya. Bagi anak domba yang duduk di tahta, sing haleluya, 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 haleluya. Bagi anak domba berkuasa selamanya. Sekali lagi sorak haleluya, haleluya, haleluya. Bagi anak domba yang duduk di tahta, sing haleluya. Kami nyatakan Tuhan sore hari ini di hadapan-Mu, haleluya, haleluya. Bagi anak domba berkuasa selamanya. Teman-teman saja dengan segenap hati sing haleluya. Sing haleluya, haleluya, haleluya. Kami nyatakan dengan segenap hati kami saat ini, bagi anak domba berkuasa selamanya. Bagi anak domba, bagi anak domba, bagi anak domba, bagi anak domba. Sekali lagi, bagi anak domba berkuasa selamanya. Kami berikan tepuk tangan dan sorak-sorai yang paling luar biasa, yang paling dahsyat bagi Tuhan kami, sebab Dialah Tuhan di atas segala Tuhan, Raja di atas segala Raja. Engkau berkuasa dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Haleluya. Bersorak-sorai haleluya. Lebih dahsyat lagi haleluya. Dahsyat Tuhan kita, dan kita percaya bahwa sore hari ini kita sudah boleh mengalami pembaharuan kembali di dalam Roh Kudus. Oke, thank you teman-teman buat kebersamaannya memuji dan menyembah bersama, dan saya kembalikan kepada host. Terima kasih Ko Beni dan Ko Selo telah membakar kembali setiap semangat kami. Teman-teman, mohon waktunya sebentar sebelum kita doa dan pujian penutup. Pertama, dari tim FKP 3 akan memberikan link untuk evaluasi kegiatan gathering FKP 3 kita hari ini. Mohon kesediaan teman-teman untuk mengisi, memberikan saran dan masukan untuk
kebaikan kita bersama untuk acara FKP 3 selanjutnya. Silahkan dari tim FKP 3 untuk men-sharingkan linknya. Oke, sambil menunggu teman-teman, ya silahkan diklik di kolom chat yang sudah tersedia. Oke, sambil menunggu teman-teman, tadi kalau ada pertanyaan bagaimana cara melahirkan Beni-Beni dan selo-selo yang baru, maka kami dari FKP 3 punya program olah vokal. Boleh di-share posternya? Nah, inilah mungkin salah satu langkah ya untuk bisa melahirkan selo-selo dan Beni-Beni yang baru. FKP 3 mengadakan pelatihan dasar olah vokal. Teman-teman, ini diadakan setiap hari Sabtu 10 kali pertemuan, dimulai dengan 17 Juli sampai 25 September. Nah, ini sudah mulai minggu depan, dan kuotanya hanya 10 orang. Informasi yang saya dapat ini juga hanya tinggal beberapa lagi slotnya dengan biaya 200.000 per orang. Teman-teman bisa segera menghubungi tim FKP 3 ataupun ketua PD-nya atau ketua dekanatnya. Dan juga bagi tim yang mendaftar, dimohon untuk berdasarkan sepengetahuan atau seizin dari koor atau PIC pujian di PD-nya. Dicatat tanggalnya, waktunya, dan semoga ini juga jadi salah satu langkah kita bisa mempunyai tim pujian yang lebih baik lagi di persekutuan doa kita. Selanjutnya, kami mohon dukungan dari teman-teman yang juga merasa terberkati di acara kita hari ini, dapat memberikan persembahan kasihnya di QR Code yang ada di layar teman-teman atau di rekening BCA 288-0599958 atas nama Perhimpunan Sekina Bina Insani. Teman-teman, kita nggak berbicara soal angka, berapapun persembahan dari hati teman-teman ini akan sangat memberkati karya pelayanan kita semua. Oke, selanjutnya teman-teman, kami ingin menginformasikan kalau kami dari YCCR membuat YCCR Pandemic Center. Kami punya suatu kegiatan dengan nama YCCR Pandemic Center, teman-teman, khusus untuk teman-teman tim PD dan umat PD. Kami ingin mendukung teman-teman yang terdampak COVID dengan memberikan informasi yang tepat seputar COVID-19, memberikan dukungan vitamin juga dan obat apabila dibutuhkan, memberikan konsultasi online untuk menjawab pertanyaan dari teman-teman, dan juga kami siap untuk mendengarkan dan mendoakan dari teman-teman. Nah, teman-teman dari tim PD ataupun umatnya bisa menghubungi ketua dekanat atau ketua PD-nya masing-masing. Kami, tim YCCR, siap dan sangat ingin mendukung teman-teman di dalam masa pandemi ini. Semoga kami bisa menjadi sahabat, kami juga bisa mendampingi teman-teman. Oke, selanjutnya. Nah, tadi juga dikatakan oleh Ko Beni, kalau nggak salah ya, seorang WL itu juga adalah seorang pendoa. Nah, teman-teman, kami mengundang teman-teman Persekutuan Doa OMK untuk hadir di dalam doa syafaat setiap hari Sabtu. Namanya Benteng Falcon YCCR Jakarta, dengan di bawah bimbingan Cici Yovita ya. Teman-teman silakan hadir setiap hari Sabtu, kita akan berdoa bersama, khususnya di masa pandemi ini. Rasa-rasanya mungkin nggak banyak yang bisa kita lakukan, tapi doa rasanya menjadi satu-satunya kekuatan kita, dan kita mau berdoa bersama, bukan hanya untuk diri kita, tapi juga untuk teman-teman kita, sahabat-sahabat kita, keluarga kita, atau siapapun, juga setiap pukul 10 malam. Oke, saya rasa pengumumannya ini aja. Iya, oke. Terima kasih teman-teman, juga para koor. Iya, silakan Ko Ferdi. Teman-teman, saya pertama-tama mau mengucapkan terima kasih dulu kepada semua yang sudah melayani Selo, Beni, kemudian juga tim dari FKP 3 maupun tim event, dan semuanya saja. Tapi secara khusus saya mau kasih ingat ke teman-teman, bahwa nanti tanggal 18, teman-teman, 18 Juli, kita akan adakan pleno besar YCCR Jakarta. Ya, buka lagi agendanya, lihat lagi, saya yakin semua sudah catat ini. Pasti ada pengingatnya di sana, tanggal 18 Juli ini pleno besar. Teman-teman, pengumuman lebih lanjut akan diberikan di grup leader nantinya. Teman-teman ketua Persekutuan Doa, ataupun wakilnya, ataupun sekretarisnya, ataupun tim yang lain,
Nah, harap bisa, kalau ketuanya nggak datang, ingatkan ketuanya ya. Nah, ada pleno besar. Pengumuman lebih lanjut akan ada di grup leader, di WA grup leader. Ada apa di sana? Saya rasa ada beberapa hal yang menarik dan ada beberapa hal yang penting yang kita akan dapatkan nanti di tanggal 18 Juli. Dari saya cukup sekian. Sekali lagi terima kasih banyak untuk semua yang sudah hadir, yang sudah bersama-sama memuji menyembah Tuhan, tersemangati bersama, dan tolong bawa ini ke persekutuan doanya, berkati teman-temannya di sana, dan terlebih daripada sebelumnya, perhatikan masing-masing teman-temannya. Jangan-jangan ada yang sakit dan kita nggak tahu. Jangan sampai. Semuanya harus kita kasihi, harus kita perhatikan. Tetap sehat, jaga kesehatannya, tetap aman, tetap di rumah ya. God bless you. Thank you, Lan. Thank you, Ko Ferdi. Kepada Ko Beni, kami persilakan untuk memberikan doa penutup dan juga pujian penutup. Silakan Ko Beni. Baik, puji nama Tuhan. Nggak berasa ya, kita sudah di penghujung acara, tapi pastinya saya mau tanya berapa banyak yang merasa diberkati pada sore hari ini. Oke, puji nama Tuhan, teman-teman yang terkasih, tetap semangat dalam pelayanan ya, tetap menjadi berkat terutama buat tim yang lain, teman-teman kita yang lain, juga terutama buat umat yang dipercayakan buat teman-teman di PD masing-masing, yang saya percaya bahwa Tuhan memberikan kita semangat baru ini untuk diberitakan, juga diberikan kembali kepada mereka. Maka teman-teman yang terkasih, mari kita akan tutup kebersamaan kita pada saat ini secara fisik, secara Zoom mungkin kita selesai ya, acara ini selesai, tapi kita percaya bahwa kita tetap dipersatukan di dalam roh Tuhan. Baik, mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa yang Maha Kuasa, kami mengucap syukur atas rahmat kasih-Mu yang luar biasa dalam kehidupan kami, terutama sore hari ini Tuhan, kalau kami boleh bersama-sama memuji, meninggikan Engkau, memuliakan Engkau, menyembah Engkau, merasakan kembali kasih dan hadirat-Mu yang kudus Tuhan dalam kehidupan kami. Dan kami juga boleh mendengarkan pengajaran yang luar biasa dari brother kami Selo, seorang penyembah yang sungguh-sungguh Kau pakai secara dahsyat dan luar biasa. Tuhan, mari Kau pakai dia lebih dan lebih lagi, sehingga Tuhan melalui pelayanannya, melalui hidupnya terutama Tuhan boleh sungguh-sungguh menjadi berkat bagi banyak orang, terutama Tuhan bagi kami penyembah-penyembah, sehingga kami boleh semakin mengerti bagaimana sesungguhnya kami menjadi penyembah-penyembah yang benar di dalam roh dan kebenaran. Terima kasih Tuhan buat kebersamaan kami, sekalipun secara virtual di rumah kami masing-masing, tapi kami percaya bahwa kebersamaan ini Tuhan boleh terus terjalin, karena Engkau Allah kami yang mempersatukan kami bersama tetap di dalam roh-Mu. Tuhan Yesus, kami punya kerinduan yang sama, yaitu menyenangkan Engkau. Kami punya kerinduan yang sama, yaitu memberikan yang terbaik Tuhan hanya bagi nama-Mu yang kudus. Biarlah ya Tuhan Kau lihat sendiri hati kami, kerinduan kami, sehingga apa yang kami lakukan sungguh-sungguh boleh menjadi berkat buat banyak orang, dan terutama Tuhan boleh menyenangkan hati-Mu. Terima kasih, dan sebentar kami akan melakukan aktivitas kami. Apapun toh yang akan kami lakukan setelah ini, mungkin kami ada yang beristirahat atau melakukan pekerjaan kami yang lain, apapun itu kami persembahkan semuanya di hadapan-Mu, yang kami percaya bahwa Engkau Tuhan sendiri yang boleh melihat setiap kerinduan hati kami, dan biarlah kami boleh melakukan segala sesuatunya itu untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, dan biarlah Engkau lindungi juga keluarga kami, saudara kami, orang-orang kami kasih dan sayangi, terutama juga bagi mereka yang terkena COVID Tuhan. Kiranya Engkau pulihkan, sembuhkan mereka, dan berikan kekuatan baru, imun yang baru Tuhan dalam kehidupan mereka, sehingga mereka boleh kembali bersama-sama dengan kami, bersama-sama dengan keluarga kami masing-masing. Terima kasih Tuhan Yesus, dan biarlah segala doa ini kami mau sembahkan, kami mau persatukan di dalam doa yang Kau ajarkan sendiri. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini,
Dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami dalam pencobaan, tapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Bunda Maria, Bunda yang baik, kami mohon Bunda teruslah berdoa bagi kami anak-anak-Mu ini, sehingga kami boleh sungguh-sungguh menjadi pelayan-pelayan yang boleh menyenangkan hati Tuhan Yesus Kristus Putra-Mu. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati, dan biarlah segala kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Mana tepuk tangan yang paling luar biasa bagi Tuhan? Semua percaya bahwa Tuhan Yesus baik, amin. Yang percaya Tuhan Yesus baik, katakan yes. Sekali lagi, yang percaya Tuhan Yesus baik, katakan yes. Dan kita mau nyatakan pada hari ini, Tuhan Yesus sungguh baik, sangat baik, teramat baik. Tuhan Yesus sungguh dahsyat, sangat dahsyat, teramat dahsyat. Sekali lagi, Tuhan Yesus sungguh baik, sangat baik, teramat baik. Tuhan Yesus dahsyat, sungguh dahsyat, sangat dahsyat, teramat. Sekali lagi dengan penuh sukacita katakan, Tuhan Yesus sungguh baik, Dia baik, sangat baik, teramat baik. Tuhan Yesus sungguh dahsyat, sangat dahsyat, teramat dahsyat. Dia dahsyat, sangat dahsyat, teramat dahsyat. Sekali lagi, sangat dahsyat, teramat dahsyat. Kita berikan tepuk tangan dan sorak-sorai bagi Tuhan Yesus yang dahsyat dan luar biasa dalam kehidupan kita. Selamat sore teman-teman. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Katakan haleluya. Puji nama Tuhan. Thank you, haleluya. Silakan teman-teman boleh multimedia boleh dibantu untuk open mic, dan kita open cam yuk untuk kita foto bareng-bareng. Boleh ya, kita foto bareng-bareng dulu ya sebelum meninggalkan ruangan. Silakan teman-teman dibuka kameranya. Jamie belum ngomong tuh, Len. Oh, Jamie mau ngomong. Ko Jamie penutup ya, habis foto ya Ko Jamie ya. Masih 2 page di aku nih, baru 3, 4. Oke, masih ada yang berkenan untuk membuka kameranya. Kami menunggu. Oke, page 1 dulu ya, teman-teman, karena tidak tahu di page berapa. Apa maju. Oh iya ya, Ci. Okay. Iya, Ci. Iya, Ci. Majuan, Ci. Siap. Tenang. Sebentar ya, teman-teman. Saya siapkan page-nya dulu. Oke, siap semua? Berikan senyum terbaik. 3, 2, 1. Sebentar, masih baru page 1. Page 2. Di page 2 di saya ada Erlangga, Leoni. 3, 2, 1. Sebentar, masih ada page 3. Oops, sorry. Sebentar ya, teman-teman. Di page 3 ada Steffi, ada Yuda, ada Henry. Siap semua? Tasya, Steven, Ines. 3, 2, 1. Oke, sebentar. Apakah masih ada yang membuka cam sehingga kita ada di page 4? Ada. Oke, sudah semua. Ini akses mereka, unmute-nya boleh diambil, host. 3, 2, 1. Teman-teman silakan unmute. Thank you semuanya buat kehadirannya. Sampai bertemu lagi di pleno besar minggu depan. Thank you, Ko Beni, Ko Selo. Thank you, Ko Beni, thank you, Ko Selo. Johanna, thank you. Cecilia, thank you. Thank you semua. Thank you. Teman-teman YCCR dahsyat. Thank you. Beni, Agung, thank you bro. Thank you. Sehat-sehat.
Sehat Oke. semuanya. Thank you semua. Thank you. Wow. Ben, thank you. Raditya Dika hebat ya datang ke pertemuan kita, gila. Mana Raditya? Oh Raditya iya, Dika nih. iya. Wis. Kopion, nah thank you Natalia, Rian. Telat tadi cukur Oyan. jenggot ya, Dit. Thank you semua. Jimmy, thank you ya, Jem. Ellen, thank you ya. Koselo, Thank you. thank you. Koselo, Bro Ko Beni, Beni, thank you. Thank you Sehat-sehat semua.